Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Krisdianto, membawakan tugas proposal seminar perpajakan dengan judul Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Latar belakang. Penerimaan PPN akan berdampak apabila fluktuasi ekonomi terus berlangsung, maka akan dapat menurunkan daya beli konsumsi, investasi, dan ekspor-impor. Variabel ekonomi makro yang berperan dalam hal ini seperti tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Jakarta, CNN Indonesia, Juli 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak pada semester 1 2020 baru mencapai 531,7 triliun atau 44,4% dari target, yakni 1.198,8 triliun. Penerimaan pajak juga tercatat turun sebesar 12% dari periode yang sama tahun lalu, yakni 604,3 triliun. Pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sebesar minus 27,38% dan PPH atau PPN impor minus 13,90%. Besar kecilnya penerimaan di sektor pajak juga dipengaruhi oleh laju inflasi Wantara 1997. Inflasi adalah proses suatu kejadian dan tinggi rendahnya tingkat harga. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. Cash dan Fire 2004 58. Variabel ekonomi makro selanjutnya adalah kondisi nilai tukar, yang merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Murni 2006 halaman 244. Apabila nilai tukar mengalami depresiasi, maka harga barang dalam negeri meningkat dan akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Keadaan tersebut secara langsung dapat berdampak pada turunnya penerimaan pajak atas konsumsi. Edalemen 2000 halaman 3. Pengusaha kena pajak. Semakin banyak PKP yang patuh dalam menjalankan kewajiban PPN-nya, maka penerimaan PPN akan semakin meningkat. Banyak faktor yang menyebabkan penerimaan PPN tidak sesuai seperti yang diharapkan. Variabel inflasi, nilai tukar, dan jumlah PKP mempunyai keterkaitan erat yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Rumusan masalah. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai? Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai? Apakah jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai? Apakah inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN? Tujuan penelitian. Dalam menjalankan penelitian ini, adapun penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui, menganalisa pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, menganalisa pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, menganalisa pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, menganalisa pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Manfaat penelitian. Manfaat praktis. Penulis berharap dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, dan kedepannya bisa menjadi manfaat sebagai rujukan penelitian pada masa mendatang. Bagi kantor pelayanan pajak Pratama, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan dapat menjadi bahan masukan terutama dalam hal menyangkut tentang penerimaan pajak pertambahan nilai. Manfaat teoritis. Penulis berharap dengan penelitian ini bisa menjadi bahan masukan untuk pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Tinjauan pustaka. Grand Theory. Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi di mana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Penelitian terdahulu. Ada 5 penelitian terdahulu yang tidak bisa saya bacakan satu persatu. Kerangka pemikiran. Inflasi X1, nilai tukar rupiah X2, jumlah PKP X3, Y-nya penerimaan PPN. Metode penelitian. Populasi. Seluruh wajib pajak orang pribadi.
Sampel. Data yang dipergunakan berupa data sekunder dan kuantitatif berupa data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik melalui situs www.bps.go.id. Data nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diperoleh melalui situs www.bi.go.id. Dan data jumlah PKP terdaftar yang terdiri dari wajib pajak PKP badan dan orang pribadi serta realisasi penerimaan PPN dengan mendatangi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh periode data dari Januari 2013 sampai dengan Desember 2017. Sumber data. Bahan penelitian dan informasi berasal dari data sekunder yang berasal dari penggalian informasi dari berbagai sumber media massa, media elektronik, dan lain-lain, serta didukung pula dengan kajian pustaka. Definisi variabel penerimaan PPN, independen, inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah PKP. Teknik analisis data, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi. Analisis linear berganda. Menggunakan analisis linear berganda dikarenakan variabel independen lebih dari satu. Uji hipotesis. Uji signifikan parsial uji T untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya. Dengan mengidentifikasi T, hitung atas T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka terjadi pengaruh secara parsial. Uji signifikan simultan, uji F, untuk melihat apakah semua variabel independennya mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Dengan mengidentifikasi F hitung atas F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka terjadi pengaruh secara simultan. Uji koefisien determinasi. Mengukur sejauh mana variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.